Sohibul Bait beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Tasrifil Kiai Syarif, Ketua PCNU Kiai Mustafa Kiai Ibrahim Nahrawi, so Kiai lintunipun yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa sedikit pun mengurangi taklim saya kepada panjenengan semuanya. Yang terhormat pengurus MPCNU Kecamatan Patrol, baik dari jajaran Tanfidiyah maupun Syuriah. Yang terhormat sahabat-sahabat Ansor, Banser, Fatayat, Muslimat kalau ada, hadirin wal hadirat serta keluarga besar Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Tebu Ireng IKPT Indramayu yang saya banggakan. Pertama, mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allahu Jalla wa'ala atas nikmat dan anugerah yang telah diberikan kepada kita, sehingga siang ini kita bisa bersilaturahmi di tempat ini. Semoga silaturahmi kita di tempat ini jadi silaturahmi yang penuh dengan barokah dan menjadi isyarah kelak silaturahmi kita di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah ke atas junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, saya berangkat dari Tebu Ireng malam Jumat sampai di Jakarta hari Jumat pagi karena sudah ada acara. Kemudian kemarin menghadiri halal bihalal di KPT DKI Jakarta, dan hari ini saya bergeser ke Indramayu, juga acaranya sama, halal bihalal keluarga besar KPT. Setelah ini saya mohon pamit, mungkin tidak bisa mengikuti sampai selesai karena saya harus bergeser ke Kuningan untuk sama halal bihalal KSHC keluarga santri Syarif Hidayatullah Cirebon. Nanti malam nggak bisa nginep, sebenarnya saya disuruh nginep di Indramayu, tapi besok pagi saya harus sudah berada di Pendopo Kabupaten Sampang. Jadi saya ini jadi santri embongan karena lebih banyak hidup di embong di jalan. Siang besok harus di Gresik, setelah itu baru bisa pulang ke rumah. Mohon doanya semoga perjalanannya lancar, diberikan kesehatan dan keberkahan serta keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, salah satu kebiasaan ataupun hal yang sering dilakukan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu adalah menyambung silaturahmi. Jadi Hadratus Syekh ini salah satu hobinya itu adalah bersilaturahmi, dan beliau kalau bersilaturahmi itu sudah tidak banyak mikir. Ketika Hadratus Syekh itu belajar di Mekah, beliau punya guru yang namanya Habib Husain Al-Habsyi, gurunya Hadratus Syekh ketika beliau belajar di Mekah. Nah, ketika beliau pulang ke Indonesia, mungkin komunikasi dengan gurunya nggak seperti sekarang. Kalau sekarang ada WA ya, ada video call. Ya, dulu kan belum ada, jadi kalau berkomunikasi harus lewat surat, dan rasanya ngirim surat kepada guru juga nggak pantas. Maka beliau mendengar ada seorang keponakan daripada gurunya itu tinggal di Solo, namanya Habib Alwi Al-Habsyi. Mungkin ini masih keluarga dengan Habib Alis Al-Habsyi Solo. Begitu Hadratus Syekh ini mendengar ada keponakan gurunya yang tinggal di Solo,
Tanpa berpikir panjang beliau langsung naik dokar, naik dokar dari Tebuireng menuju Solo hanya untuk bersilaturahmi kepada keponakan gurunya, bukan anak, bukan, hanya keponakan gurunya. Coba bisa kita bayangkan berapa lama naik dokar. Saya kalau lewat tol sekarang itu dari Tebuireng ke Solo kecepatan 120 km per jam, itu 2 jam nyampe Solo. Itu dulu. Sekarang kan nggak ada dokar kecepatan 120 kilo ya. Tapi beliau itu tanpa berpikir panjang jauh-jauh dari Tebuireng ke Solo hanya untuk sekedar mengucapkan kepada keponakan gurunya, "Beb, kula Hasyim Asy'ari. Kula niki santrine paman panjenengan Habib Husain Al-Habsyi." Hanya untuk sekedar mengucapkan itu. Maka kemudian kalau santri-santrinya Hadratus Syekh diminta untuk kumpul datang seperti ini, kok gak gelem? Ini kan padha karo ngenyek Hadratus Syekh ya. Mbah Hasyim hanya untuk bertemu dengan keponakan gurunya dibela-bela. Lah ini sak kabupaten, kadang sak kecamatan nek kon kumpul sak wulan pisan saja ogah. Inilah pentingnya silaturahmi. Maka saya ingin mencontoh salah satu, mungkin saya tidak bisa mencontoh alimnya Hadratus Syekh, saya tidak bisa mencontoh yang lain, tetapi yang bisa saya contoh adalah silaturahimnya. Maka jauh-jauh dari Tebuireng, dari Jakarta, saya sempatkan untuk mampir, ya, mampir ke tempat ini. Tadi panas ketika saya datang itu sebelum jam 12, ya, suhu saya lihat itu 36 derajat. Kata anak saya, di sini mataharinya banyak. Kata anak saya tadi itu ya, kok panas banget gitu ya. Ada yang bilang, wah ini neraka bocor, jangan-jangan ya, kok sampai panas. Tapi begitu sampai di sini, alhamdulillah, terasa dingin bertemu dengan alumni-alumni. Oh, kemana lihat itu tadi mbak-mbak Fataya, dia pakai seragam hijau-hijau, mata jadi adem. Alhamdulillah. Nggak tahu itu seragamnya sudah lunas atau belum ya. Enggak, biasanya Fatayat itu nyuwun sewu mbok Fatayat muslimat itu biasanya memang iuran bayar berapa kali gitu biasanya di tempat saya, tapi di Tebuireng di itu biasanya begitu. Makanya seragamnya banyak. Soalnya apa? Bayar 5 kali. Ya. Semoga sudah lunas semuanya. Ya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka di dalam kitabnya At-Tibyan, Hadratus Syekh itu menerangkan bahwa silaturahmi, menyambung silaturahmi itu min afdholil qurbat, termasuk salah satu ibadah mendekatkan diri kepada Allah, ibadah yang afdhol, yang lebih utama. Banyak orang yang beribadah itu mengandalkan sholatnya, mengandalkan puasanya, tetapi jarang yang mereka itu menyambung silaturahmi. Ini dianggap hanya sebagai main-main, hanya sekedar ya ngopi-ngopi, hanya sekedar itu. Padahal silaturahmi itu adalah salah satu ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan Kanjeng Nabi itu mengancam orang yang memutus silaturahmi, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Ya. Jadi tidak akan masuk surga. Walaupun sholatnya itu ribuan rakaat, walaupun mungkin puasanya itu ratusan hari, tetapi ketika dia masih memutus silaturahim, itu maka ibadahnya akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Ya. Jadi menyambung silaturahim itu menjadi salah satu afdholul qurbat. Bahkan Kanjeng Nabi banyak hadis yang menerangkan barang siapa
yang ingin diluaskan rezekinya, barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya, falyasil rahimah, maka sambunglah silaturahimnya. Saya pertama ya mikir, kok bisa silaturahmi itu meluaskan rezeki? Nah, gampangannya begini, orang kalau silaturahmi banyak yang disilaturahimi, otomatis banyak relasi, ya, banyak relasi. Siapa tahu orang yang kita kunjungi, kita silaturahmi itu menjadi wasilah Allah berikan rezeki kita lewat orang yang kita silaturahimi. Calon anggota DPR, nek gak gelem silaturahmi jangan berharap jadi. Iya kan? Ya betul. Ya. Ini Mas Amroni ini insya Allah mulai sekarang sudah mulai silaturahmi. Moga-moga jadi lagi. Jadi lagi. Ya. Wah ini. Ya alhamdulillah. Jadi silaturahmi ini penting. Ya. Barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya, sambung silaturahmi. Saya juga mikir-mikir gimana orang silaturahmi itu bisa berusia panjang. Ternyata saya mengalaminya. Saya itu kalau diundang pengajian, rambut alumni rutinan, itu saya niatkan pertama menyambung silaturahmi. Saya nggak niat ngaji. Jadi saya di sini ini nyuwun sewu, saya nggak ngaji. Nanti yang ngaji Kiai Ibrahim. Ya. Saya niat silaturahim. Nah, saya niati silaturahim juga otomatis jalan-jalan. Orang yang jalan-jalan insya Allah itu akan hatinya senang, ya kan? Jadi saya senang ini, walaupun di sini panas itu, tapi hati saya senang. Katanya orang itu kalau hatinya senang, imunnya meningkat. Dan kalau imunnya meningkat, insya Allah sehat. Dan kalau sehat, insya Allah panjang umur. Gampang kan? Ya kata gini aja lah. Orang yang rajin silaturahmi itu insya Allah jarang-jarang ketemu malaikat Israel. Setiap kali malaikat Israel datang ke rumah pas nggak ada. Orang ini kemana ini ya? Didatangi lagi nggak ada, pas silatur. Dene ketemu di jalan ya apes ya jadi. Jadi gampangannya begitu. Maka kita mungkin olahraga nggak sempat dan sebagainya. Silaturahmi ini ternyata adalah hal yang sangat luar biasa. Maka alumni pesantren Tebu Ireng silahkan jalin silaturahmi ini. Yang sering-sering kumpul tok itu ya. Alumni mau kumpul saja itu insya Allah ono barokai. Ya, saya makanya kemarin sebelum puasa saya ada Mas J ini ya. Saya masih di Jakarta di Bel. Saya dengar ya di Bogor ya, di Bekasi ini. Iya Mas, tapi ini saya mau perjalanan pulang karena ada hall kakek saya di Brebes, Jawa Tengah, Ketanggungan. Kalau bisa mampir ke Ketanggungan lah, waktu saya mepet. Saya bisanya ya habis dari hallnya kakek saya karena hall kakek saya siang begini. Ya sudah nggak apa-apa. Wah ini baru kali ini saya dibegal oleh alumni baru kali ini ya, jadi itu ya. Sudah sampai Brebes. Mau balik ke sana itu harus ngulon lagi saya lihat itu. Saya ternyata keluar dari tol ke Patrol itu masih hampir 2 jam lagi. Masya Allah. Tapi alhamdulillah ketemu jam 10 malam kalau nggak salah ya. Jam 10 malam sampai jam 11 malam itu ya sampai hampir tutup itu ya. Ada hikmahnya. Saya tanya beliau, di sini sudah ada IKPT belum? Belum katanya. Yang ada baru grup WA. Lah grup WA itu siapa yang kasih SK Mas? Kan nggak ada SK-nya grup WA itu. Bentuk akhirnya alhamdulillah
saya minta untuk dibentuk dan sekarang ini sudah terbentuk pengurus IKPT. Ini kan penting nanti barangkali ada anak alumni yang mau daftar ke Tebuireng supaya gak kesulitan lewat surat resmi dari PC IKPT Indramayu. Yang Cirebon malah belum terbentuk. Ya, itu paling ya baru grup WA saja itulah. Nah, inilah hikmah daripada silaturahmi. Maka saya berpesan kepada para alumni semuanya, berkhidmatlah, khidmatlah kepada apa-apa yang berhubungan dengan Tebuireng, dengan Hadratus Syekh terutama. Kalau ingin berkhidmat di ormas NU, ya, kalau ingin berkhidmat di politik ada parpol, tetapi IKPT wajib menjadi wadah utama alumni. Begitu. Makanya tadi saya senang jadi ketua PCNU Kabupaten Indramayu datang memberikan sambutan, menyampaikan program-programnya. Tadi alumni juga saya dengar ada yang mau bikin klinik, ini penting. Ya. Tenggene Indramayu sudah ada rumah sakit NU ya. Dereng. Klinik mawon nggih. Nah, inilah kadang-kadang saya ini kalau mesti saya tanya itu, hampir semua PCNU yang saya kunjungi ketika saya tanya sudah ada rumah sakit NU, hampir semuanya itu belum. 90% menjawab belum ada. Bahkan di PWNU DKI belum ada. Karena nyari rumah sakit NU itu sama sulitnya nyari pesantren Muhammadiyah. Oke? Iya. Jadi nyari nyari rumah sakit NU itu sama sulitnya dengan nyari pesantren Muhammadiyah. Sebaliknya, nyari rumah sakit Muhammadiyah sama gampangnya dengan mencari pesantren NU. Artinya apa? Nah, NU harus sudah mulai fokus dakwahnya itu ke rumah sakit, ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Jadi saya kadang-kadang bangun rumah sakit NU sulitnya di Jombang itu tempat kelahiran NU itu baru ada rumah sakit NU itu beberapa tahun yang lalu. Itu pun persiapannya sudah sejak tahun 1970. 1970 saya melihat di daerah Mojo Agung itu sebelah timurnya Jombang itu ada sawah luas. Di situ sudah terpampang di sini akan dibangun rumah sakit NU. Itu tahun 1970. Saya SD itu, saya naik ke SMP tetap di sini akan dibangun rumah sakit NU. Saya SMA ke Surabaya, ikut ibu saya mengantarkan ke kantor DPR. Tulisannya masih di sini akan dibangun rumah sakit NU. Mungkin jengkel atau gimana, akhirnya tulisannya jadi berubah, di sini akan dibangun rumah NU sakit. Alhamdulillah kurang lebih beberapa tahun yang lalu dibangunlah rumah sakit NU di wilayah Kecamatan Dewa. Nah, jadi ini bersinergi lah, alumni pesantren Tebuireng, silakan bersinergi. Saya pikir itu adalah satu yang baik. Ya, alumni Tebuireng itu tersebar di mana-mana. Ya, dan berbagai macam profesi. Kalau dulu banyak orang yang sinis ketika dengar orang memondokkan anaknya, anakmu kamu pondokkan itu lo besok jadi apa, ada yang bilang begitu. Anakmu kamu pondokkan meneng-meneng lo mangan nopo, ada yang ngomong begitu. Tapi sekarang kita bangga dengan santri. Kalau ada orang yang menanyakan begitu, ngomong begitu, anakmu kamu pondokkan itu besok itu jadi apa, saya akan jawab, sampean pengin apa? Jadi presiden koyok Gus Dur, alumni pondok. Jadi wakil presiden koyok Kiai Ma'ruf Amin, bisa. Kiai Ma'ruf Amin itu sanawiyahnya, aliyahnya di Tebuireng. Jadi bupati
banyak, ya. Jadi menteri banyak santri-santri itu. Wah, kalau jadi DPR ini hampir tiap kabupaten ada, ya. Jadi ini, maka berbanggalah kita. Yang penting ketika kita ini diamanai, alumni Tebu Ireng itu diamanai untuk menjadi pengurus, baik itu pengurus NU, pengurus apapun, wajib diterima. Tapi jangan meminta-minta. Kita harus mencontoh pendahulu-pendahulu kita. Jadi kalau saya cerita ketika membaca kitab At-Tibyan itu, saya ceritakan dulu tuh, ya Allah, NU itu yang paling bagus ya gurunya Hadratus Syekh. Waktu itu menjadi Rais Akbar. Karena apa? Ketika ada masalah selesai di hadapan Hadratus Syekh dan para muassis. Ketika Hadratus Syekh sedo tahun 1947, kemudian digantikan oleh Mbah Yai Wahab. Waktu itu Mbah Yai Wahab tidak kerso, beliau tidak bersedia, tapi syaratnya istilah Rais Akbar diganti, karena satu-satunya yang berhak menyandang Rais Akbar itu hanya Mbah Hasyim sebagai guru Mbah Wahab. Akhirnya disetujui, jadilah Mbah Wahab menggantikan Mbah Hasyim menjadi Rais Am sampai beliau wafat tahun 1971. Tahun 1971 Mbah Wahab sedo, masih ada Mbah Yai Bistri Samsuri, juga santrinya Hadratus Syekh, juniornya Mbah Wahab. Maka Mbah Bistri Samsuri pun didapuk, ditunjuk menjadi penerus daripada Mbah Yai Wahab sebagai Rais Am sampai tahun 1980. Nah, ketika 1980 Mbah Bistri Samsuri sedo, maka kiai-kiai harus menentukan siapa penggantinya. Waktu itu yang sanadnya masih nyambung dengan Hadratus Syekh adalah Kiai As'ad Samsul Arifin yang paling senior. Karena beliau juga merupakan mediator antara Kiai Khalil Bangkalan dengan Hadratus Syekh yang mengantarkan tongkat, mengantarkan tasbih dan bacaan ya Qahar ya Jabbar. Maka oleh kiai-kiai ditunjuklah Kiai As'ad Samsul Arifin sebagai pengganti. Tapi beliau, Kiai As'ad, tidak kerso, beliau tidak bersedia. Bahkan beliau mengucapkan, jangankan panjenengan kiai-kiai, malaikat Jibril turun dari langit untuk meminta saya jadi Rais Am, saya tidak mau. Lah kalau begitu siapa ya yang pantas? Itu Kiai Makhrus Ali. Akhirnya kiai-kiai menemui Kiai Makhrus Ali, panjenengan disuwun menjadi Rais Am menggantikan Kiai Bistri Samsuri. Kiai Makhrus Ali juga tidak mau. Jangankan panjenengan, jangankan malaikat Jibril, malaikat Israel turun dari langit untuk memaksa saya menjadi Rais Am, pasti saya tolak. Itu malaikat Israel itu ditolak. Lalu bagaimana ini? Masa NU gak ada Rais Amnya? Maka kemudian kiai-kiai, sudah kita putuskan saja, kita tunjuk Kiai Ali Maksum sebagai Rais Am. Akhirnya disampaikan kepada Kiai Maksum Ali, dan Kiai Maksum Ali tidak bisa menolak karena nggak ikut rapat. Ya, nggak ikut rapat beliau. Maka Mas Amroni ya syaratnya tidak boleh mundur ya, jadi itu ya. Kalau sudah jadi ketua IKPT jangan mundur ya. Nah, jadi tapi Kiai Ali Maksum akhirnya bagaimanapun mau menerima amanah ini, bukan dengan senyuman tapi dengan derayan air mata. Beliau menangis saking sedihnya menerima amanah, ditunjuk menjadi Rais Am. Bahkan konon berhari-hari beliau tidak keluar dari kamar saking sedihnya. Jadi zaman dulu itu begitu. Jadi tidak ada Rais Am itu nyalon, apalagi keliling untuk minta dukungan. Dulu itu tidak ada.
dulu nah nggak masalah sebenarnya, sebab nanti kalau nggak ada yang mau ya, kalau rebutan orang imam sholat itu, kalau kiai kumpul nyuwun sewu, mereka pasti rebutan nolak kan, panjenengan mau kan. Tetapi ketika semuanya menolak, sholat jamaah tidak akan berlangsung. Maka biasanya terus salah satu dari mereka maju, bukan karena merasa lebih hebat, lebih afdal dibandingkan dengan yang lain, tetapi menyelamatkan sholat jamaah. Sama sekarang ini mungkin begitu, kiai-kiai itu bersedia, karena kalau semuanya tidak bersedia, NU tidak akan jalan. Makanya saya selalu menekankan kepada panjenengan semuanya, dawuhnya Mbah Hasyim, sopo sing gelem ngurus NU tak anggap santriku. Siapa yang menjadi santriku, saya doakan husnul khotimah beserta anak cucunya. Ini tolong menjadi pegangan bagi alumni-alumni nih. Otomatis Anda walaupun secara langsung ya otomatis sudah santrinya Hadratus, yang mondok di Tebuireng kan otomatis jadi santrinya Hadratus Syekh. Jadi tadi disebutkan wah, alumni ini hebat-hebat, padahal dulu ketika di pondok ya turut ya, jadi itu sekarang jadi doktor ya, jadi itu saya pikir itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Tidak terlepas dari berkahnya Hadratus. Nyuwun sewu ya. Jadi santri di Tebuireng itu punya kebiasaan. Jadi ketika mereka berangkat sekolah, mereka pasti melewati makam Hadratus Syekh. Dan ketika berangkat ke sekolah, pasti mereka semua itu menyempatkan untuk berhenti sejenak di samping makam Hadratus Syekh untuk sekedar bertawasul. Bisa jadi mungkin inilah yang menjadikan keberkahan mereka itu. Bisa jadi bukan karena kehebatan ilmunya, bisa jadi bukan karena kehebatan akalnya, bukan karena nilai rapotnya, tetapi bisa jadi keberkahan tawasul setiap hari melewati makam Hadratus Syekh. Inilah yang menjadikan anda ini hebat. Ya, jadi ini Kiai Ma'ruf Amin bisa jadi wakil presiden begitu, kalau bukan karena keberkahan nggak bisa. Ya, nah maka ini yang penting. Ya, jadi siapa sing gelem ngurus, ini saya tekankan lagi, saya ulang lagi, siapa sing gelem ngurus, bukan siapa sing gelem dadi pengurus. Harus dibedakan. Nggih, harus dibedakan. Jadi untuk ngurus tidak harus jadi pengurus. Tetapi pengurus wajib ngurus. Jangan jadi urusan. Sekarang ada pengurus NU yang jadi urusan. Nah ini susah ini. Ada pengurus jadi urusan. Waduh. Inilah ya. Makanya kita semua tentu berharap ya kita ini jadi orang yang ikhlas ketika mengurus NU. Dan saya ini terus terang kadang-kadang paling sulit itu mencari kalau di daerah saya Kiai Mustafa itu agak sulit itu mencari ketua ranting. Sulitnya minta rebutan moh di sana. Rebutan nggak mau. Akhirnya bagaimana saya ini supaya mereka itu tertarik? Ya pertama dawuhnya Mbah Hasyim tadi. Yang kedua saya gini dan ngapunten yai panjenengan ini jadi ketua ranting kalau mau insya Allah nanti hisabnya di akhirat di antara struktur PBNU sampai ranting panjenengan yang paling cepat hisabnya. Karena nggak ada yang dihisap. Ketua ranting loh oleh apa-apa. Kadang-kadang bondo, modal, ngeluarin duit sendiri,
mau beli tas itu nggak bisa. Akhirnya saya pernah lihat itu ada ketua ranting yang bawa tas itu Convert Cap NU Jombang tahun 1979 itu masih dipakai. Ya. Jadi panjenengan besok kelak di hari kiamat di antara pengurus NU mulai PB sampai anak ranting sampai ranting itu panjenengan yang paling cepat karena malaikat tahu gak nggawa apa-apa. Pengurus ranting ya sudah sana mlebu swarga di sini. Ketua MBC nyuwun sewu agak lama dikit ya karena ngurus sak kecamatan. Ketua PCNU lebih lama lagi ya. Yang paling lama hisab nanti ketua PBNU, banyak yang dihisab. Komisaris ini, komisaris itu, komisaris. Ya karena apa? Akhirnya mereka duduk tertarik. Oh ngoten nggih, berarti kalau beceng-beceng mboten dihisab, nggih dihisab tapi cepet. Oh nggih pun nek ngoten kula purun dadi ketua ranting barulah. Jadi harus punya cara seperti itu. Kalau nggak gitu nggak bisa. Maka pada para alumni semuanya tetaplah berkhidmah. Ya, tetaplah berkhidmah ke NU dan juga kepada IKPT ya. Jadi jangan segan-segan untuk sering-sering berkumpul. Tadi saya dengar ada kumpulan tiap bulan ya, jadi kalau tiap bulan kan berarti istiqomah. Setiap bulan ada, nanti insya Allah saya luangkan waktu tiap 3 bulan sekali saya akan mampir ke sini. Kegiatannya nggak banyak, hanya saya ajak membaca istighosahnya Hadratus Syekh. Nanti mungkin sekalian ijazahan ya manakib tetap manakib tetap monggo, tetapi saya ketika saya datang itu saya ajak untuk membaca istighosah Mbah Hasyim dan kita ajak membaca kitab Aktivian pentingnya silaturahmi. Mungkin nggak butuh waktu lama, hanya kurang lebih 1 jam lah, 15 menit istighosah, 45 menit baca kitab. Setelah itu yang penting adalah ngopi-ngopi, ngobrol, diskusi ya, mau bikin klinik, mau bikin ini. Nah itu yang lebih penting bagi kita semuanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka jangan pernah memutus silaturahmi ya. Jadi tadi saya katakan ancamannya itu berat untuk silaturahmi yang mungkin masih punya urusan dengan saudara, tetangga, dengan teman. Tapi saya lihat insya Allah kayaknya kalau alumni pesantren ini memang berbeda dengan alumni sekolah umum ya. Jadi mereka ini seperti saudara. Saya ini alhamdulillah ya bisa di mana-mana. Kapan itu di kafe kopinya Kang Jai ya. Kemudian hari ini tadi diambilkan di mana saja, tidak harus nginep di hotel, malah lebih enak kalau kita ini ngumpul-ngumpul dengan alumni, bisa ngobrol-ngobrol, ngopi bersama. Hadirin wal hadirat, saya kira itu saja karena masih ada pembicara yang lain dan waktunya sudah sore. Sekaligus saya mohon pamit karena ini saya harus langsung bergeser ke Kuningan karena nanti lewat Sunan Gunung Jati ada yang minta diampiri. Apa yang saya sampaikan ini semoga bisa menjadi manfaat khususnya bagi diri saya dan umumnya bagi hadirin wal hadirat semuanya. Sekaligus suasana masih Idul Fitri, jadi perkenankan saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin. Semoga kita jadikan orang yang penuh dengan keberkahan, diberikan kesehatan, diberikan ilmu yang manfaat, rezeki yang barokah dan kerap menjadikan husnul khotimah. Al-Fatihah.